Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik Podcast. Kita bersama Vicky Prasetyo. Oke. Ini Vicky, kalau ngomong sama Vicky itu ya, saya dari standby dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu gak ada habisnya kalau ngomong. Benar. Ada aja topik pembahasan. Ini gue ngomong dari sisi lo yang lain. Yang buat gue surprise ini adalah Vicky melakukan perubahan yang menurut gue tidak dilihat oleh orang lain. Itu di kita itu ya, kita ngomong di Indonesia. Ya ibaratnya ya biasanya hal buruk itu cepat, gampang banget diingat orang, tapi tingkah laku baik kita susah diingat orang. Benar. Ya, salah satu contoh Vicky mengambil terobosan dia menjadi seorang produser dari dia membangun sebuah production house. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya sendiri, kalau dibilang saya punya uang ya, saya punya uang, saya punya perusahaan, iya benar. Tapi untuk main di production house sudah nggak main deh. Gue pernah main di PH yang gue ceritain itu gue capek di otak, Pik. Setiap hari ngeliatin foto artis mulu, jadi peran bapak, ini. Aduh, handphone gue penuh. Dan sama itu foto sekarang orang. udah lakukan, ya itu. Iya kan? Iya. Ini peran anak-anak. Coba tambahkan kiri. Karena kan gue memang nggak pernah ketemu langsung. Jadi gue kalau casting itu by foto, yang casting itu anak produksi gitu. Nah itu pertanyaan gue. Bagaimana lu bisa menjadi seorang produser? Apakah lu memang punya investor atau memang lu mencoba enggak ini tabungan gue gitu. Jadi segala sesuatu kan kita hidup harus terus berkreasi, terus berkreatif. Untuk cara bertahan hidup ya kita harus punya beberapa sisi. Kayak lu tuh punya strategi hidup yang bagus. Gue tahu sebelum lu punya ya geprek bensu, dulu kita sering lu bawa makanan waktu kita syuting take me out sampai pagi awal-awal. Ini Vicky nih salah satu awal yang gue kasih tester geprek ya. Makan enak gak nih? Waktu gue sama Vicky lagi syuting take me out. Betul. Ya. Itu sampai pagi kan, sampai terang kan. Sampai pagi itu gue lagi tes foodnya. Ya itu lagi tes foodnya. Sampai ada yang sampai terang kayak pulang dugem gitu syuting ya. ada yang apa. Nah itu justru gue ngeliat lu gini. Oh iya ya, Ruben itu cerdas ya. Enggak, demi Allah gue bilang, kenapa ya gue bilang, dia tuh padahal di level karir untuk entertainnya lagi aman, dia punya program di TV ini, TV itu, TV ini, tapi dia masih terus membangun di kerajaan bisnis lain di luar dari entertain ini. Cuma publishnya akan diperkuat dari entertain. Gue tuh pelajarin lu, akhirnya lu bikin usaha kuliner sampai akhirnya besar seperti ini. Alhamdulillah sampai punya MOP kayak begini. Nah itu gue pernah melakukan buat warung kudeta. Gue harus punya nih usaha kuliner juga. Sama Angel kan waktu itu. Ya. Iya makanya kan gue kan cuma nanya kan sama Angel. Nah cuma nggak bisa sukses gitu loh. Maksudnya gue udah coba lagi gagal. Gue coba lagi udahlah yang mungkin sulit. Dia punya diskotik loh. Masa? Bukan ini apa kayak live band kan? Gitu semua apa. Sampai konsepnya tuh udah keren banget gitu loh. Udah sampai wah oke gitu loh buat nyaman si pengunjung. Event rame, tapi kalau nggak event sepi. Terus hujan mulu setiap hari, kenapa dikasih hujan mulu ya? Nah kayak gitu tuh jadinya untuk udah deh. Akhirnya jujur si warung kudeta itu sekarang udah nggak ada, bangkrut. Ya hampir nilai yang cukup baik, bukan meninggalkan prestasi tapi meninggalkan banyak juga urusan. Misalkan kayak sampai saat ini kayak barang-barang yang udah aku bangun masih ninggal di sana karena belum aku ambil lagi, banyak lah gitu-gitu. Nah akhirnya coba deh aku akan terus lagi buat yang baru, berarti aku memang gak cocok di ini, berarti aku bikin production house dengan cara aku konsep kreatif. Aku kan lagi seneng bikin sebuah program, ngeliatin rating apa ini, oh yang bagus tuh ini, ngeliatin main, akhirnya bikin production house gitu. Tapi kalau gue bilang lu tuh total, karena sampai dia by minute pun dia perhatikan gitu. Jadi Vicky punya data by minute ini gitu ya. Lu udah Lu pelajarin ke situ gitu. Gue selama jadi artis ya gue cuman denger doang gini oke. Gue nggak pernah mau megang data. Buat gue karena itu akan buat gue jadi aduh dia bikin gue pusing deh gitu ya. Tapi kalau lu tuh sampai seturun itu. Lu mau maksud gue lu mau turun ke lapangan itu. Gue kan lihat lo. Kalau lu nggak ada menyalahkan orang untuk kayak lo tester sendiri makanannya, lo turun rasanya. Begitupun kalau kita udah mungkin di atas banget yang akhirnya bercabang perusahaan boleh menyerahkan. Tapi kalau awal mah kita harus turun. Bagaimana kita nanti bisa mengarahkan kalau kita nggak punya basic pengetahuan awalnya. Jadi gue tuh mempelajari awalnya adalah
membaca minute by minute, membaca rating dan share dari Nielsen, dari semua program. Gue tuh bisa tahu pemain ini sebenarnya kapasitas mainnya bagaimana, dari hitungan berapa durasi dia tuh bisa menghasilkan berapa share yang dia tonton. Nah itu gue tuh sampai mempelajari banget, akhirnya membuat sebuah program. Alhamdulillah kayak kemarin Keluarga Santuy, terus lagi bikin lagi Kampung Setengah Kota. Tapi Keluarga Santuy lu bintang-bintang top, dan thank you lo Vicky bayar lunas sebelum lebaran ya. Cepat ya. Dan dia nalangin duluan, thank you ya Vicky ya. Iya. Iya. Jadi Alhamdulillah. Jadi gue nggak di WhatsAppin sama manajemennya, ngerti nggak? Fik, tapi buat gue itu gue sih salut ya ngelihat lo Raffi gitu, maksudnya pada main di PH. Kalau gue emang kayaknya gue tuh kenapa gue bilang gue bisnis? Kayaknya memang gue tuh orang yang suka makan. Jadi kalau lu lihat gue setiap hari, gue bawa makanan terus karena gue orangnya suka makan apa ya enaknya. Terus gue bayangin suasana gue makan di meja itu jam malam tuh gimana gitu, ngerti gak lo? Terus lawan gue ini siapa, dia orang yang suka pedas juga apa enggak ini. Jadi gue tuh sama kayak gue mau jual sesuatu, pembeli gue ini suka pedas atau enggak ini gitu loh. Jadi banyak yang sudut pandang, makanya gue bilang gue kalau makanan garam itu makanan garam dikurangin aja gue bisa tahu tuh. Lo main di garam nih, lo main di sini gue bisa tahu. Tapi tau gak Kenta, ini biar semua juga tahu ya. Ini dari kemarin waktu sahur khususnya ya, hari pertama sahur sampai hari terakhir gue tuh makanan dari punya dia, dari punya Ruben. Jadi kita tuh ada janjian makan. Misalkan gini, jam Fik, kita ada di segmen berapa nih nyantai, kita makan. Gini kita ada manajer lu juga, Indi. Sama Andi. Gini. Gua kan nggak pernah baca skrip ya. Baca skrip cuma gue tahu waktu santai makan. Gue tanya sama Andi, segmen berapa Andi gue bisa makan? 2 ke 3, tapi si Piki ada di sini. Lu ada tuh Pik, tapi gue cuma bentar doang keluar. Oke. Tebar segmen 2 gitu. Kadang-kadang bisa segmen 3 ya. Bisa gitu. setengah 4 kita baru makan ya Pik. Makan. Kadang-kadang udah lah, nih kita sekarang lagi nggak ada nih. Gak kuat Ayo. nih jam 12. Iya, udah kita makan duluan. Iya, sumpah. Jadi maksud gue gini, dia memang kayak menguasai di bidangnya juga gitu, karena dia mencintai. Nah, gue tuh kayak sekarang PH sebenarnya capek banget iya, tapi gue lagi mencintai, gue lagi seneng konsep, gue lagi seneng bikin, nanti dia tuh gue apain ya, gue mau bikin apa gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ya sesuatu pekerjaan ya lu harus mencintai, karena lu akan tidak terasa lelahnya karena lu mencintai itu gitu. Tapi itu nggak jadi salah satu trik lu ngedeketin cewek-cewek kan Pik? Enggak lah, semua yang main di cewek-cewek gue nggak ada yang main di program. Nggak ada, malah di PH itu nggak ada. Coba aja. Tias Mirasih udah kayak sister lah. Iya. Iya kan? Tes Astrid Mirasih Tiar juga udah Bukan. sisteran. Iya. Angel Karamoy juga tahu, malah sama Mas Josianya kadang sering ngobrol di lokasi. Melanie nggak mungkin dong gua hantem. Ya kan? Kali aja Melanie lagi, kan Tyson lagi ke lockdown di Australia. Iya, cuma kan Bu Samson itu beda. Nggak mungkin kita hantem. Dia kan sisteran banget sama gue juga, iya kan? Tapi nama-nama sorry kayak Sinta Bahir, walaupun dia ada di lokasi kamu lihat, tapi dia main. Iya. Kenapa begitu Vic? Karena gue pernah gagal di area ini. Kalau kita bawa area cinta untuk ke dalam sebuah pekerjaan yang profesional, pasti semuanya tinggal tunggu hancur. Harta, tahta, dan Wanita. itu ada ujungnya. Jadi kalau emang pekerjaan harus diituin. Sampai selevel itu sekarang alhamdulillah gue udah coba bisa memanage. Kalau dulu mah, sikat aja udah. Ayo main gampang, udah main malah jadi masalah semua kan. Saat dia nggak jadi main, malah jadi masalah. Bahkan pekerjaan gue kan seperti scoring di sebuah program gara-gara gue bawa orang. Udah deh. Nah itu jadi udah pelajaran. Nah, Gue tahu itu program apa. Nah itu jadi sekarang gue udah jadi pelajaran banget itu, ya kan? Tapi Vanessa Kalibata itu program bersama kan? Enggak, itu kan Enggak, ini bersama ya kan? enggak. Itu kita main di luar dari program. Kalau si Sama Vanessa Kalibata. Iya, main doang. Cuman kan dia orang Pekalongan. Main itu apa? Main itu play of the game. Ya tadi kalau tadi kembali tadi gue bikin tadi Keluarga Santuy justru nggak ada jadi seperti itu. Gue udah bisa membedakan gitu. Bahkan Sinta cuma datang nganterin makan doang. Jinita Janet nggak main di situ. Nggak ada. Nah, Nabila Gomez ya main cuma bintang tamu sekali aja, tapi nggak main regulernya. Karena gue yang tadi gue bilang harus bisa membedakan dan memisahkan mana kisah pribadi dengan percintaanmu dan mana pekerjaan untuk profesionalmu. Oke, Vic, ini kalau gue ngelihat lo dari sisi yang memang Vicky ini lagi mencoba sesuatu yang baru dan gue sangat amat respect itu, dan gue lagi suka banget nanya dia perkembangan dia
ini Iya. gue seneng banget karena menurut gue iya ada satu terobosan baru yang dilakukan Vicky dan nggak banyak. Ya itu kalau orang udah ngecap orang sekali gitu lo akan seumur hidup tuh dicapnya begitu terus. Iya. Jadi susah. Tapi bener kata lo, tangan kita cuma 2, kita nggak bisa nutup mulut orang di luar sana. Itu yang buat gue dan akhirnya memprotek keluarga gue khususnya gitu, lebih menjaga sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang keterampilan tangan nih, lu kan rajin banget ngeliatin foto-foto orang di Instagram kan, Vicky? Nyambung bridgingnya ke situ ya. Iya. Udah enak depannya gitu ya. Dia udah ada perubahan. Nggak keterampilan Orang tidak keterampilan enak. tangan gitu ya. Keterampilan tangan. Gue pikir lu kan gue lihat lu suka bisa main gitar juga ya. Fik kan banyak gitu loh. Nggak. Kalau cewek larinya kayak itu tetep ya. Ya maksud gue keterampilan. Lompatan kangurunya Lihat ke- foto-foto. Oh iya, ya nggak kan? apa-apa dong. Lah tuh lanjut nge-DM gitu. Itu rutenya ya berarti Ya ya. kan strategi Foto Eric dulu. Cantona. Oh, Eric Cantona. Iya gue udah bilang. Kalau Kenta juga udah bilang. Mendekati wanita yang paling baik adalah sepertiga malam. Ya kan menuju dia pagi. Khususnya jam 1.30 atau sekitarnya. Dimana dia sebelum tidur. Ini dilakukan Eric Cantona sewaktu menaklukkan Madonna di Pulau Samosir. Kita harus paham ini. Gitu loh. Jadi kenapa gue bilang Madonna pernah ke Samosir? ketinggalan berita. Kebanyakan ngitung ayam sih sama Aku udah telur. belajar, aku udah Iya, belajar. jadi- Iya. Iya. Udah belajar kan? Iya, udah Strategi belajar. aku. Salah. Jujur. Salah guru Kenta. Kenta, menurut Kenta strategi aku bagaimana? Jujur menurut Kenta. Iya, bagus. Ya, jadi apa? Aku belajarnya hari pertama gimana, hari kedua gimana. Apa kalau main apa? Santun. Santuy itu gimana? Santun. Tapi lu Santunya. jujur, lu jawab jujur sama gua ya. Lu jangan bohong sama gua. Lu diajarin apa aja sama dia? Apa jadi hari pertama ya, hari pertama pacaran itu apa gak boleh langsung ajak malam. Tinta. Iya, jadi Ajak dia dinner. Ajak dinner, terus antar, terus dia pulang kan, habis itu WhatsApp. Iya. Iya langsung pintar. WhatsApp. Dia udah dia mau belajar. Iya kan. Jadi gue pernah kasih tau Kenta bahwa strategi ini buat yang nonton khususnya yang jomblo. Strategi untuk mendekati wanita yang paling terbaik adalah pertama lo harus gunakan dengan etika dan santun. Di saat orang mengecap lu dengan playboy, mengecap lu dengan sesuatu yang mungkin nggak nyaman di telinga, tapi kita harus kasih tahu sajikan dia tidak pernah menemui itu saat bersama kita. Gue bilang sama Kenta, pertama kali saat lu suka sama wanita, lu ajak makan secara wajar. Makan dengan baik, secara wajar, etika. Jangan pernah nanyain soal pribadi di masa lalu. Gue udah pernah kasih tahu dia. Karena lu hidup untuk sekarang dan akan datang. Karena orang banyak gak nyaman tentang cerita-cerita yang lalu, kecuali dia membongkarnya. Habis setelah itu, jangan walaupun dia terkesan seksi atau apapun, lu harus tahan untuk tidak membungkus dia. Iya. Gue udah bilang. Tapi intinya paling susah. Yes, kan gue bilang ini harus kesabaran. Ini strategi 3 bermuda yang memang harus kita bisa taklukkan dalam waktu yang singkat. Karena begitu di saat lu sudah mulai tenang, ya, untuk menyikapi itu, cukup pada malam itu lu udah selesai dinner, anterin dia pulang sampai menuju dia naik lift. Mungkin apartemen atau rumah atau depan pagar rumahnya, cukup. Dan jangan ada kiss, mau kiss kening, kiss tangan, kiss apa, cukup kamu santai. Gini. Tapi mau gimana? Kalau Ya kita harus tahan itu. Ini hari pertama. Kita harus tenang. okay. Jadi begitu dia pulang tidur dan kita di perjalanan, ya, begitu kita sampai rumah, strategi yang kedua adalah mau WA dia. Terima kasih atas waktunya yang indah. Kamu telah memberikan banyak luang waktu hanya untuk seperti aku. Semoga kamu bisa istirahat dengan tenang dan kembali besok. Mati dong istirahat dengan tenang. Istirahat dengan tenang tuh kayak Semoga kamu bisa bobo yang nyenyak. Itu dong istirahat tenang mah artinya banyak itu. justru itu. Gua mah kalau jadi ceweknya langsung maksud lo. Ya. Nah justru hari pertama dia akhirnya berpikir untuk oh iya ya. Gila ya si Vicky itu nggak seperti apa Ternyata yang gue orang tuh ngomongin. ternyata gue tuh nggak nemuin dia yang bad boy, dia yang tiba-tiba megang tangan gue, grepe-grepe gue, padahal dia udah neraktirin gue, udah ngajak gue pergi, padahal malam itu gue diajak kemana juga jujur gue mau, tapi gue nggak nemuin itu di dia. Itu justru langkah tanaman pertama strategi kita masuk ke dia. Petkong dalam membuat sebuah strategi. Bukan bad gong nih, patkai. Itu dengan baik gitu. Ya kan jadi dia berpikir untuk oh ya gila gue nggak bisa nemuin. Tapi ini isi strategi lu buruk dia. menurut gua bagus. Ya, Iya. tapi lu pernah ditikung temen nggak? Ini udah oke banget menurut gua. Ditikung Pernah nggak teman. ditikung sama teman? Maksudnya,
lu udah maintain banget nih, nggak taunya temen lu yang dapet. Kalau ditikung temen enggak, cuma kalau ya masa lalu yang kemarin dikhianati iya, tapi bukan temen, itu nggak kenal. Nggak, maksudnya kalau lu lagi ngedeketin perempuan bukan masa lalu nih. Ini lu yang ngedeketin nih, misalnya si A nih, lu gituin, nggak taunya lu ada teman lu juga yang nikung lo. Solidaritas gue tuh tinggi. Solidaritas gue. Gua mau tipu kamu banget sama jelas lu muka lu. Jadi di saat kalau memang gue tahu nih teman gue juga suka sama dia, pasti gue akan perlahan mundur. Gue akan membiarkan temen gue. Dengan wajah sedih lu yang gimana coba? Ya memang. Gini, itu coba gua mau close up wajah sedih lo. Gimana? Wajah sedih dia kalau di TV mau gue enak yang ngeliatnya. Hidup itu solidaritas. Ya, Jadi sedih kalau banget. kalau memang Air mata mulai keluar. teman kita suka sama wanita yang sama kita tuju, biarkan kita mengalah, Kenta. Di saat teman kita bahagia, justru itu adalah letak kebahagiaan kita. Karena ini solidaritas bersama yang lebih kau tegakkan dalam pertemanan. Wanita banyak bisa kau cari, tapi sahabat sulit untuk kau gonta-ganti, Kenta. Ya tapi Oh nangis. Ih, Gila, cepet ya, ya? lu cepet banget. ini beneran. Gila. Ini gimana settingan sama dia gak mahal? Lu gila. Dia arahnya ke settingan lagi. Itu gak ada prestasinya kali ke syuting gitu. Mungkin keren lu Fik, kalau adegan. Lu begini aja lu bisa nangis, Bik. Itu makanya ini kayaknya 1,5 M sih oke lah. Bik. Iya. Fik, tapi gini, kalau lu siapa aja artis yang udah pernah lu DM-in tapi gak dibales? Dua Lipa. Iya lu gila ya. Sumpah Dua Lipa dong ya, songong banget gak pernah dibalas gue. Songong dia. Songong. Dua Lipa gak berani. Dua Lipa nih, mana ya? Coba. Dia DM-in Dua Lipa loh. Aduh, cewek pada. Wah, pada rame banget. Udah langsung cewek-cewek gue gak angkat sebentar. Waduh. Woi, Valerie Masaks. Well this down, that's fotoin. Wow, Valeria. Lu WhatsAppan sama dia? WhatsAppan, normal. Valeria siapa sih? Valeria ada. Valeria ini. Valeria, dia orang ini apa? Polandia. Tuh, angker John. Wow. Angker John. Wih, angker ya. Iya, kayak sirkus. Iya. Nah, gue nih pernah. Oh Jelita, kalau buat nanti aku call ya. Iya. Aku udah lihat Iya. Banyak. Nih, Dua Lipa nih. Coba gue mau lihat DM Dua Lipa. Gue padahal udah WA dia baik, udah DM dia baik-baik. Semua strategi gue. Apa sih maksudnya Dua Lipa tuh? Nggak ngerti gue. Dia nggak mau balas elu. Lip, tolong dong Lipa. Iya, Dua Lipa nih. Polipa balas Kapli. Tuh, baca. Hey, apa tuh gue bilang? Hey, sweetie. Nah. Nice to know you. Nah. Unten. Gila lu pikir. Kamu Dua Lipa orang mana sih? Dua Lipa mana sih? Tuh. Gue pernah wawancara dia di salah satu stasiun TV ulang tahun. Dua Lipa. Dua Lipa. Serius lu? Pernah di Dua Lipa nggak balas. gila ya. Segininya lu keren banget. Sampai dia nggak balas. Nggak balas. Ya mungkin dia langsung search kali Vick di YouTube. Vicky Prasetyo. Nah, ini gue jadi inget nih. Gue dulu pernah ngedeketin cewek India. Ini gue inget nih Kenta. Kamu jangan pernah mencurhatkan segala sesuatu ya sama teman. Iya. Ya, karena segala apapun teman bisa membongkar itu. Ya, dulu gue udah ngedeketin cewek India. Cantik banget cewek. Iya. Gue tiap hari nyanyi. Cewek India itu artis India yang didatangkan sama Antv. Oh, iya. Syuting di Take Me Out. Bareng dong. Dia jadi bintang tamu cuma 3 hari. Wah, peluang gue minimal di hari ketiga gue bisa bawa dia ke Sky A. Ya kan buat diner kita yang lucu-lucu. Sky. Kita lihat-lihat yang dia seneng. Gue udah tuh tiap hari gue nyanyiin dia. Mere Hamsafar ikazarain. Nih ceweknya gini mulu Bang Wet Vicky. Sun sadai derehiye manjil pyar ki. Oh, you so sweet. Dia begitu-gitu mulu tuh. Gue ngapalin lagu itu sampai seminggu. Hari pertama dia udah mulai dari semua, ada Raffi Ahmad, dari Ibnu Jamil. Dia mau ngobrol dia sama gue doang karena gue udah bisa nyanyiin dia. Wah udah tuh besoknya dia mulai WA-an. Jadi gini, dia itu satu grup, Raffi, Ibnu Jamil, dia sama Vega itu satu grup. Gue tuh juri tapi bangku gue tuh sendiri. Nah mereka tuh gabung gitu. Jadi gue tuh nggak pernah bersentuhan sama mereka gitu. Jadi pada saat itu
gue liatin enak banget gue sama nih orang nih ya. Kayaknya so iye banget gitu ya. Udah gue diemin dan hari ketiga gongnya. Itu ceweknya udah oke. Itu hari ketiganya Jumat. Nanti kita Jumat kita pergi ya. Aku bilang kayak gitu. I hope you have the time for dinner with me gitu. Kalau itu dia oke, Vicky, you look so funny and I'm comfort with you. Nyaman gitu-gitu. Terus ya udah, akhirnya hari ketiga tau nggak apa yang dilakukan sama dia? Gue kasih lihat. Fake ini sorry kata dia. Yuk kamu lihat. Udah dia gak banyak ngomong, cuma nonton Enggak, doang. lo gini. Lu tau gak dikasih lihat apa? Gue gini, this is my friend Danger, gue bilang. Gue kasih video penangkapan dia waktu pertama kali. Set. This is dia nonton gini. Sit man. Tiba-tiba yang dia tadinya udah nyanyiin dia udah berhari-hari. Dia langsung begini. Are you gangster? Gue demi Tuhan ya, gue demi Allah nih salah satu orang yang ngacauin percintaan gue sama orang India nih dia nih. Sumpah nih, ini kisah nyata banget. Jujur dan lo harus ngakuin itu. Dan sampai sekarang ceweknya kalau gue suka DM WA takut, jadi takut. Sumpah, kayak diajak ngomong. Kira gangster ya? Ya. Yakuza, you know Yakuza? Biasanya dia tuh deket sama gue ini 3 hari gue didiemin. Iya. Cuma gara-gara itu perempuan India. Ya. Biasanya gue Ma buka warung. Ini belum ada geprek nih. Dulu Ma buka warung. Wah, nasi uduk apa malam. Makan. Syuting baru on cam jam 11 malam. Ya, makan. Kalau break dikit makan. Udah tuh, makan kan. Nah, tiba-tiba gue gak ke situ-situ. Paling cuma makan bentar. Gedek gua. Gue sama India ini mulu karena lagi gue maintenance nih. Udah hari ketiga gue udah yakin target gue 3 hari. Udah oke. Habis harapan dan impian. Cuma dikasih video penangkapan gue yang ikut apa? Sampai cewek Indianya yang tadinya terkesima kalau gue nyanyi lagi. Yuk kalian nayak. Tau gak kalian nayak gangster. Oh, I'm scared. Sampai sekarang sama gue hubungan gue jadi gak baik cuma gara-gara video itu. Coba. Tuh, gue mah langsung aja gue enak ya. Makanya itu dibiasakan ketika lagi ada orang yang lagi deketin. Biasanya nih orang nih kalau lagi ada orang yang ini mungkin MOP lovers nih yang kalau ngerasa ya. Kalau kalian lagi deket sama orang, temen tuh jangan dilupain. Ini kadang kalau udah berantem baru pada cerita, giliran pada seneng udah kagak ada. Gue nggak ditegur sama sekali, nggak di ini. Commercial break, minta musik di belakang, nyanyiin. Cewek Indianya gini. Iya begitu. Iya masih oke ya, masih waktu oke. Dia gini, ceweknya gini. Sweet. Dia seneng banget Kenta. Kalau gue nyanyiin India karena kan itu bahasa dia merasa ada teman. Iya. Hancur seketika kayak dihancar badai. Pada hari itu juga. Sampai sekarang nih, begitu gue tahu dia kemarin sempat ada di Bali, gue WA takut. Balas juga enggak. Sorry, I'm busy. Gitu doang. Sampai sekarang kan hubungan jadi enggak baik cuma gara-gara. Terima kasih, tapi kasihan ya. Kadang-kadang aku juga orang asing kan, aku tinggal di sini. Orang Jepannya sekarang sendiri, aku aja. Tapi ada orang Indonesianya baik banget, jadi aku dia nih baik banget ya, tapi tiba-tiba dia nih kalau ganggu aku takut banget, aku juga. Iya kan pasti takut kan. Dia bilang kalau dia tiba-tiba dikasih tahu sama orang Indonesia hati-hati Kenta itu gangster, dia pasti akan takut. Iya, cuma ini kan lu bisa ngebedain mana bercanda mana orang lagi menguber. Enggak, lu lebih baik pilih dia apa pilih teman? Ya temen sih. Zaman lu di penjara siapa yang nengok lo? Ruben Onsu. Iya udah. Oh gitu. Iya. Jauh di Tambun. Babak demi babak. Gua keluar Ben tanggal ini. Iya, oke. Ya, gua nonton lagi. Ya, masuk lagi. Gua bilang, "Piki, kok lo enggak jadi keluar?" Lagi tamas ya. Udah masuk lagi, udah nggak bisa komunikasi kan nggak ada handphone. Tapi thank you loh Ruben Onsu yang jengukin gue di. Jauh lu gue jengokin dia di Tambun. Kalau Roro gue nengokin masih di itu, di Pondok Bambu. Iya ya. Iya, ini jauh banget Piki. Fik, tapi dalam hidup lu yang belum pernah lu capai apa sih? Cita-cita gue tuh sebenarnya bukan jadi public figure sih. Serius loh? Iya. Politikus ya? Enggak juga. Cita-cita gue juga sebenarnya dalam fase Tapi lu ini. nyalonin lagi kan setahu gue? Apa gubernur apa wali kota? Wali kota. Bupati wakil bupati di Pohuwato. Cuma belum berjalan karena pandemi kayak begini kan. Sebenarnya kayak public figure itu bukan tujuan goals utama gue. Misalkan di fase sekarang misalkan alhamdulillah dengan bayaran yang cukup lumayan, terus beberapa program yang ada, tapi ini bukan goals gue. Gue bukan tujuan. Bukan lumayan lagi, Fik. Lu satu episode 35 juta.
Bisa banget deh. Itu bukan lumayan lagi, lu bersyukur. Gua malah melewati fase itu tuh lama. Ini kan curhatan ada di depan kamera, bagaimana? Ya nggak apa-apa, justru vlog ini tuh beda. Jadi motivasi ya? Iya, motivasi buat semua orang. Vicky 5 juta ya? Vicky dari 1,5, ya kan? Iya. Ya kan, dari Iya. 1,5 naik 6 juta. 3 dulu. Naik 3 juta, 6 naik juta. 6 juta setengah. Iya benar. 6 juta setengah naik 9,5. Langsung melonjak ke 30 juta. Iya kan? Oh iya? Iya. Beneran? Iya. Waktu Budget gua kebuka di sini. aduh, itu 35 juta itu sekarang kan? Satu episode. Sekarang kan? Iya. Bayangin kalau oke bos Senin sampai Jumat tuh. Gak bisa hitung ya. Iya. Wah, lu lagi sombong. Lu baru honor sedikit aja udah mau DP mobil mulu. Masa? Iya, setiap ada bintang tamu naik mobil apa diliatin mulu. Tapi itu salah satu bentuk motivasi sih Kenta. Cuma tadi aku bilang tujuan aku tuh sebenarnya bukan jadi public figure, bukan jadi artis atau apapun. Aku Apa? pengen jadi pendakwah sebenarnya. Serius, Pik? Iya, demi Allah. Gue tuh pengen, ya ini mudah-mudahan ya, saat ini dalam masa kita, ini gue belum pernah bicara seperti ini, seserius ini. Kayak tujuan akhir hidup gue adalah gue pengen menjadi pendakwah. Kadang-kadang gue juga sedih, suka kangen tentang gue seorang Vicky Prasetyo yang santri dari pesantren dulu, yang hanya ngaji kitab, latihan muadoroh, ngedakwah Quran, ngapalin hadis, ngapalin apa gitu-gitu. Jadi setelah mungkin gue punya ekonomi yang cukup layak, gue pasti akan berusaha di production house-nya aja. Jadi gue nggak harus main. Gue pengen tinggal di kampung, pengen bikin yayasan yatim piatu. Oh, Ajis Gagap nih. Enggak pesantren. Konsepnya. Enggak, Ajis Gagap gitu juga. Oh gitu, gue nggak tahu. Tapi gue pengen di kampung bikin yayasan yatim piatu. Terus kita juga bisa syiar jadi pendakwah gitu. Tapi pendakwah yang insya Allah mungkin enggak dibayar gitu loh, karena kita Jadi syiar. kayak Itu lu kan tujuan hidup orang kan di boleh pesantren, aja. di dalam pesantren itu Iya, ya, di Fik dalam ya. pesantren nanti kita ada ustadz, ada apa juga kita sama-sama untuk mendidik orang yang tidak mampu, tapi dengan pesantren dididik jadi punya santri-santri, anak-anak santri. Cita-cita gue gitu, karena kan dulu gue masih kecil dibentuk dengan pribadi yang seperti itu. Mana ada gue kepikiran bisa naklukin ratusan wanita kayak begini, apalagi rata-rata public figure yang gue tuh sangat mengagumi. Gue nggak pernah ngimpi, karena di 13 tahun gue tuh cuma seorang santri dari kampung yang pesantren di Syafi'iyah yang belajar ya udah kitab-kitab aja, Tankil Qauli, Matan Julumiyah, gue nahu sorof, yang fa'ala, yang puluh falan, wa mafalan, gue belajar nahu, gue belajar kitab, belajar Quran, belajar muhadoroh, udah kayak gitu aja kegiatan gue selama 3 tahun. Dan ini pengen lu jadi wujudin menjadi justru impian lu itu menjadi seorang pendakwah. Kadang-kadang gue suka apa ya, bengong sendirian, suka nangis sendirian gitu loh. Serius loh? Ya gue takut mati yang jujur. Karena kan kita manusia yang menunggu antrian kematian, kita nggak tahu kapan. Kadang-kadang dibalik kayak hal kayak gitu-gitu tuh ada rasa khawatir kita juga gitu loh. Minimal gue bisa jadi syiar kayak sedikit gitu loh, untuk bisa membagi pengetahuan atau apapun. Sekarang mah gue mau diapain pun, gue mau dia istilahnya ya, mau dibikin skemanya gue harus dibully, gue harus diapain, bahkan dibedakin, diapain, dicoreng-coreng juga diapain pun, gue tuh nggak pernah marah. Karena justru di situ adalah Allah melatih tingkat kesabaran gue untuk gue jihad buat ngapain keluarga gue yang halal. Tapi nanti setelah uangnya terkumpul, gue nggak mau berkarir juga sampai lanjut usia. Gue targetin di usia, mudah-mudahan Allah kasih gue di usia 50 tahun, gue harus berhenti dari entertain gitu. Oke. Fik, yang pasti gue seneng banget, thank you lu sudah berbagi cerita di sini. Di tengah kesibukannya Vicky, selain menjadi artis, dia lagi jadi seorang produser dan gak mudah. Kerjanya sangat sibuk sekali, dia harus bertemu dengan banyak orang hampir setiap harinya, bahkan tidak semua orang bisa ketemu. Akhirnya dia melakukan meetingnya di rumah, bekerja lewat rumah. Karena ada filosofinya. Apa? Karena gue bilang, jangan pernah melawan orang yang telah memberikan kamu makan. Gitu. Jadi kalau bos MOP yang telepon, "Hey, kita syutingnya oke siap bos." Semua yang di PA ini. Tapi Vic, gue thank you banget udah berbagi cerita, mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya. MOP Lovers, thank you udah nyaksin kita dari awal, mudah-mudahan terinspirasi, dan apa penjelasan dari Vicky sudah kita bisa lebih kenal jauh seorang Vicky Prasetyo. Jadi dia yang dulu ya bukan dia yang sekarang saat ini. Jadi dia sudah punya kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih layak. Ya walaupun melewati proses itu, tapi yang hebat dari Vicky dia tidak pernah melupakan masa lalunya, tapi tidak mengulangi lagi masa lalu yang kurang baik di masa depan. Amin. Ya, thank you Vic. Thank you. Ya, Sama-sama. sampai Sukses ketemu ya. lagi. Bye.
Bye.